Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursipa dari 12 TKJ 2. Hari ini saya akan membahas tentang media promosi dari produk kreatif dan kewirausahaan. A. Produk dalam pemasaran. 1. Aspek yang dikenal dalam pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu menyusun marketing plan. Marketing plan memuat hal-hal sebagai berikut, yaitu menganalisis situasi, tujuan pemasaran, strategi inti, jadwal pelaksanaan, anggaran pemasaran, dan kontrol. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang dimaksud ini adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan ancaman baru. Konsep AIDAS. Di dalam setiap kegiatan bisnis harus diusahakan agar wirausaha memperhatikan konsep AIDAS. Di bawah itu adalah singkatan dari AIDAS. Dan konsep ini berlaku untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bisnis yang dapat menarik hati konsumen atau langganan. Misalnya, kegiatan membuat suatu produk yang memuaskan konsumen, kegiatan melayani konsumen pada suatu pertoko atau kegiatan-kegiatan lainnya. Efisiensi pemasaran yang dapat menentukan harga jual produk. Yang dimaksud dengan efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. A. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran menunjukkan bagi dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran. Contoh yang termasuk biaya pemasaran produk-produk petani, yaitu biaya transportasi, pengemasan, penyimpanan atau penggudangan, pemesanan, merek dagang, pajak, dan resiko kerusakan. B. Saluran pengemasan. Yang dimaksud dengan saluran pengemasan adalah jejak perpindahan barang dari produk ke konsumen akhir, atau serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam rangka proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. C. Margin pasar. Margin pemasaran merupakan perbedaan atau selisih antar harga penjualan yang diterima setiap lembaga pemasaran pada dua tahapan yang berurutan dalam saluran pemasaran, mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Margin pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai selisih harga di tingkat produsen dengan di tingkat konsumen. D. Analisis pasar. Analisis pasar terbagi menjadi dua, yaitu 1. Luas pasar. Luas pasar bagi perusahaan tidak selalu berarti penjumlahan seluruh populasi penduduk. Populasi penduduk tidak selalu berarti populasi pasar. Populasi pasar atau market population atau sering disebut sebagai potensial pasar adalah keseluruhan permintaan terhadap produk tertentu bagi wilayah dari periode waktu yang berbeda pula. Dari potensi pasar yang tersedia, tidak semua permintaannya dapat dipenuhi oleh perusahaan produk tertentu karena diperlukan beberapa persyaratan tertentu, misalnya kualitas produk. 2. Analisis potensi pasar. Bagian pasar yang mampu dikuasai oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan penjualan seluruh industrinya. Total penjualan perusahaan yang sejenis dikenal sebagai market share, sehingga dapat dikatakan bahwa market share merupakan profesi kemampuan perusahaan terhadap keseluruhan penjualan seluruh pesaing, termasuk penjualan perusahaan itu sendiri. 2. Elemen dalam pemasaran. Elemen-elemen penting dalam konsep pemasaran. Pertama, market orient berorientasi pada keinginan konsumen. Kedua, penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. Dan yang terakhir, pencapaian tingkat kepuasan pada konsumen. Beberapa istilah yang sangat penting dalam konteks pemasaran adalah: pertama yaitu produk, barang, jasa, ide, dan lain-lain. Segala hasil kerja keras manusia yang dapat ditawarkan terhadap manusia lain, baik itu adalah berupa barang atau jasa atau ide.
Konsumen akan merasa menyukai produk yang sedang menawarkan mutu terbaik, kinerja terbaik, dan bahkan mungkin sifat terbaik, sehingga perusahaan harus memfokus diri kepada perbaikan produk yang terus-menerus menyukai produk yang mudah untuk diperoleh dan sangat terjangkau, karena manajemen harus lebih berfokus kepada perbaikan efisiensi produk dan proses industrinya. Kedua yaitu nilai. Perkiraan konsumen atau suatu produk untuk kepuasan mereka, apa yang sedang dirasakan atau diinginkan. Perbedaan antara nilai yang dinikmati oleh para pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. 3. Biaya. Harga yang harus dibayar oleh konsumen atau produk yang sedang dikonsumsi. 4. Kepuasan pelanggan. Seberapa puas konsumen atau produk yang mereka sedang konsumsi, kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Kepuasan, tingkat di mana kinerja yang merasakan produk akan sesuai dengan harapan seseorang pembeli atau tidak. Dan yang terakhir yaitu pasar penjualan produk. Tempat yang berisi semua pelanggan potensial yang memang berniat untuk transaksi terhadap suatu produk. 3. Lingkungan pemasaran. Ada 3 lingkungan pemasaran, yaitu A. Lingkungan pemasaran mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang terdapat pada produsen. B. Lingkungan pemasaran makro. Lingkungan makro yaitu kekuatan masyarakat yang lebih luas dan mempengaruhi seluruh lingkungan makro pemasaran suatu perusahaan yang mampu mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap pemasaran. C. Lingkungan pemasaran global. Lingkungan pemasaran global yaitu lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang memengaruhi kemampuan manajemen pemasaran guna mempertahankan dan membangun hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. 4. Variabel yang tidak terkontrol oleh wirausaha. 1. Keadaan pesaing. 2. Perkembangan teknologi. 3. Perusahaan demografi. 4. Kebijakan politik dan ekonomi pemerintah. 5. Sumber daya alam. Selanjutnya yaitu media promosi. 1. Pengertian promosi. Promosi adalah salah satu cara untuk memperkenalkan produk usaha kita. Dengan mempromosi, maka produk akan lebih mudah dikenal masyarakat dan mudah mencapai ke target konsumen. 2. Tujuan promosi. Berikut tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber. Untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor, untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen suatu dengan yang diinginkan, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan, untuk merubah tingkah laku dan pendapatan konsumen tentang suatu produk. 3. Media promosi. Media adalah sarana komunikasi yang membawa pesan-pesan dari pengiklanan kepada konsumennya. A. Promosi media cetak. Promosi melalui media cetak adalah cara mempromosi yang paling banyak digunakan. Contohnya yaitu iklan koran, iklan majalah, iklan tabloid, jurnal, katalog produk, kalender, brosur. B. Promosi media elektronik. Media elektronik juga menjadi salah satu cara ampuh untuk melancarkan pemasaran produk. Promosi menggunakan media elektronik ini membutuhkan budget yang tidak sedikit. Contohnya adalah televisi, radio, online, dan domain name. C. Promosi media internet. Promosi menggunakan media internet ini dilatar belakangi oleh meningkatnya pengguna internet di zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi telah merubah segalanya termasuk dalam bidang bisnis. Contohnya adalah Facebook, Twitter, Instagram, blog, YouTube, dan marketplace. D. Promosi media iklan luar ruangan merupakan berbagai media iklan yang ditempatkan di luar ruangan seperti jalan, pasar, terminal, stasiun, dan tempat publik lainnya. Contohnya adalah billboard, baliho, subsidi branding, netbox, spanduk, iklan tembok, media 3 dimensi. A. Promosi media produk.
Maksudnya adalah promosi yang dilakukan melalui sebuah produk seperti tas, kaos, topi, dan lain-lain. Biasanya ketika mengikuti seminar akan mendapatkan sebuah tas dengan logo sebuah perusahaan tersebut. Strategi pemasaran. 1. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut para ahli, Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk mencintai nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Menurut Gus, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari market mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatu midgate pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Menurut Tizbotona, pengertian strategi pemasaran adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkeseimbangan melewati pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar target tersebut. Menurut Stanton, pengertian strategi pemasaran adalah suatu yang melingkup semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk, barang, atau jasa yang dapat memuaskan konsumen. 2. Fungsi strategi pemasaran. Strategi pemasaran meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan, koordinasi pemasaran yang lebih efektif, merumuskan tujuan perusahaan, dan mengawasi kegiatan pemasaran. 3. Tujuan strategi pemasaran. Terdapat 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya sebagai berikut. Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan, sebagai dasar logis dalam pengambilan keputusan pemasaran, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadinya perubahan dalam pemasaran. 4. Faktor penyebab terjadinya perubahan strategi pemasaran. Ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan. A. Siklus daur hidup. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. B. Tingkat persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus bisa disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam tingkat persaingan. Apakah dalam kategori pemimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari ceruk pasar. C. Keadaan ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi. Perusahaan harus memandang ke depan dan mengembangkan strategi jangka S. Dan yang terakhir yaitu panjang untuk memenuhi koordinasi yang sedang berubah dalam bentuk industri M. Lima. Konsep strategi pemasaran. Konsep dalam menentukan strategi pemasaran. A. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. B. Market positioning. Untuk positioning, Anda bisa mencoba ide membuka toko kaos distro berjalan dengan diskon terus. C. Market entry strategi. Ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk dalam segmen pasar tertentu. D. Marketing mix strategi. Marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. A. Timing strategi. Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Disinilah ungkapan dari time is money. Waktu itu adalah uang, siapa yang duluan maka dia yang akan dapat. 6. Jenis strategi pemasaran. Beberapa jenis strategi pemasaran diantaranya yaitu
Direct selling, strategi pemasaran di mana penjual akan menjual secara langsung produknya kepada konsumen. Earned media, strategi ini justru dilakukan secara tidak langsung atau online. Point to purchase, strategi marketing dengan cara menempatkan materinya atau iklan di dekat produk yang sedang dipromosikan. Dan yang terakhir yaitu internet marketing. Strategi pemasaran cukup terkenal di media sosial, contohnya Facebook, website, mail, marketing, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah, saya minta maaf, salah kata, salah ucap, salah mengartikan, dan juga lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.